internetnya gini lah, on the topic lah. Maksudnya ini sebenarnya beneran ngopi atau coffee house-nya itu sebutan aja sebenarnya buat apa namanya, buat ikutin zaman jadi tempat hangout lah. Karena orang kan biasanya kalau ngajak nongkrong, "Woi, ngopi yuk." Belum tentu juga dia ngopi sebenarnya. Iya. Kau jangan sering-sering ngopi ya katanya. Kenapa? Nanti kau cepat tua katanya. Nah, coba itu tanggapan gimana itu Mas? Iya, Cepat tua. Nah, Oke. Itu emang ngefek nyeruput kopi. Tapi kalau aku gitu, pas nyeruput ada aja inspirasi gitu ya. Maling enak nih. Enggak. Maksudnya lagu. Nanti yang dituduh kopi lagi ntar. Sedikit lah. Selalu lah. Serius sedikit. Sorry, keceplos. Oke, sebelum lagu pertama, kami coba bawa lagu kedua dulu ya. Buta hatiku oleh keindahanmu, hanya ada dirimu di dalam hatiku, di dalam hidupku. Tidakkah kau tahu, ku sangat mencintaimu, namun kau tak pernah merasa seperti yang ku rasakan padamu. Selama ini aku salah mengartikan maksud di balik hatimu. Selama ini aku anggap engkau benar-benar cinta kepadaku. Akhirnya aku tahu kau tak mencintaiku. Ku sadar ku masih sangat mencintaimu. Yes. Oke, selamat malam. Berjumpa lagi dengan kita di sini di Ngops and Roll. Selamat malamnya tetap dua ya. Tetap dua kan? Dua wajib Tetap dua dong. kali ya. Selamat malam. Harus begitu, Pak. Ramah kali ya, Pak. Jadi ada di sini bintang tamu kita Wajib. yang punya Yang siapa yang punya ini apa? yang punya tempat begitu loh, Pak. Kita di sini yang punya tempat. Yang punya tempat. Nah, ya. Sesuai dengan lagunya tadi ya kan? Iya, betul sekali, Pak. Jadi kita terasa di langit-langit. Betul. Bagus. Pas pula dengan kopinya, Pak. Saatnya kita menjilat Langit ya. kopi. Langit kopi kita di tapi sebenarnya aku nggak berlebih. Aku pas nyampe sini emang langsung klik. Aku udah bilang sama Kaisar tadi kan, wah ini kayaknya tempatnya enak nih, ya kan, gitu. Maksudnya di Langit Kopi Ya. itu di Cabuci. Pokoknya orang Batam paham kali Udah Cabuci. pasti ngerti lah yang namanya cabuci itu, Pak. Cabuci itu udah kayak ini. Kalau di Batam tuh udah emang kayak candi. Icon. Udah ikonik ya kan. Pokoknya atas bukit di Seraya. itu Iya. Cabuci, udah ikonik tuh. Nah tapi kita di sebelahnya kan, Ya. Langit Kopi, tempatnya Kaisar. Woi, Kaisar N70, ya kan? Udah kenal kamu? Wih, sudah kenal kali nih, Wak. Tua aku dulu ini. Kok kenal dari? Dari zaman dulu waktu dia masih sekolah. Masih Woi. segini aku dulu udah semua omong Woi, dulu. kan waktu itu ada enggak? Kami kebetulan ada konten kami sama dia, Hah? video kami sama dia menceritakan sejarah hidupnya. Dan dia menceritakan dia penjaga TK yang abadi. Kami sampai bilang dia tuh kayak semacam apa ya, kayak semacam vampir. Karena dia bilang dia jaga TK dulu, dia ketemu di pasar. Itu udah lebih tua dari dia mukanya.
Betul. Aku aja udah perasaan lagi lebih tua aku. Iya kan? Iya. Omok luar biasa, Dari mau TK udah aku kenal, jumpa. udah Udah kenal jumpa Faisal. kembali gitu loh, udah kenal Iya. dari lama. Udah dari kecil-kecil Iya, ya, betul. malah ya. Tahu kali lah kecilnya. Ya, udah Kuncen. pasti lah, Wak. Namanya dari TK kita jaga dulu. Nanti kita bongkar ya. Kita Sikit-sikit bongkar boleh lah, kelakuan- jangan semuanya ya. Jangan-jangan kecil-kecil udah ngopi. Kan nggak tahu. Tapi di sebelahnya lebih goks lagi. Iya. Legend. Iya. Ini Mas Agung ini sudah tokoh lah di Batam di dunia perkopian. Iya kan. Nah, sempat ada di podcast Y juga waktu itu. Waduh. RRI Batam ya. Mas Agung. Waduh. Luar biasa lu. Iya. Aja aku aja yang dilihat. Oh iya. Lihat teman kamu, ya kan? Gitu. Bayangkan lah penjaga TK gitu bikin bu. Gitu iya, gua nih, ya kan. Nah, jadi kalau udah ketemu Agung sama Kaisar, Nah, udah kita langsung aja nih on the topic, ya oke kan. lah. Langsung ke pokok pembicaraan Langsung gitu. pokok pembicaraan. Oke lah, setuju, Wak. Di Oke, Pak. Tunggu, Pak. Ya kan. Setuju, Pak. Jadi gini. Omok nih kan suka ngopi nih. Nah, cuman sekarang dia yang bilang nih ya, dia yang ngomong sama kami, kok tempat kopi sekarang udah beda. Udah rasanya tuh malah kayak udah di kafe ya. Iya. Betul ya. Nah, jadi udah ada kadang malah sekarang udah ada band akustik kan nih. Biasanya tempat kopi itu air bengkong laut, ya kan? Benar kan? Nah, jadi Omok tuh ganda gulana lah dia. Ganda gulana, dan beliau bercerita kepada kami kan. Nggak tenang lah. Jadi kayak gini loh, kalau aku sih ngeliatnya gini lah, on the topic lah. Maksudnya ini sebenarnya beneran ngopi atau coffee house-nya itu sebutan aja sebenarnya buat apa namanya, buat ikutin zaman. ikutin zaman, jadi tempat hangout lah. Karena orang kan biasanya kalau ngajak nongkrong, "Woi, ngopi yuk." Belum tentu juga dia ngopi sebenarnya. Iya. Nah, tapi gini, kalau orang wak-wak kayak Omok nih kan emang bapak-bapak yang ngopinya, dia tahu tuh kadar gula, ya kan? Kapan harus panas yang kayak mana, udah sampai tahu kan, Mo? Iya. Jadi itu kopinya udah sampai seperasaan sama yang mau minum, ya kan? Iya kan gitu kan. Jadi ibaratnya dia ngesol kali. Nah, kayaknya Mas Agung, kayak apa sih Mas Agung? Kalau boleh cerita nih Mas Agung nih. Untuk perkembangan dulu ya. Mm-mm. Perkembangan itu mungkin ya terkait dengan perkembangan itu upgrade namanya. Kalau warung kopi sendiri sih sebenarnya nggak perlu banyak dirubah. Kita bercerita warung kopi dulu ya. Bedakan coffee shop kan warung kopi ini. Ya. Coffee shop warung kopi, kalau cafe is cafe. Coffee shop warung kopi. Nah, kita bicara tentang warung kopi. Apa bedanya warung kopi sama cafe? Kalau warung kopi buka jam bukanya terbatas, produknya lebih autentik, berhubungan dengan cultural ya. Ya. Kalau kafe produknya lebih ke konvensional, apapun yang bisa dijual dan jam bukanya lebih panjang pasti dan lebih fleksibel. Nah, di sini mencermati dan melihat perkembangan sekarang, saya cukup senang kalau untuk di Batam ya. Cuma ada plus minusnya ya. Batam ini luas geografisnya dan jumlah penduduknya tidak banyak. Luas geografisnya juga tidak besar. Nah, alangkah baiknya sih ya setuju dengan siapa. Mas Omo. Iya. Menempatkan diri ketika saya mau ke coffee shop, warung kopi. Ya, saya mau ke coffee shop yang baik, ya itu jam bukanya masih terbatas. Seperti Morning Bakery sampai jam 8 malam. Itu udah paling telat banget. Betul. Kalau berbicara tentang budayaan kopi, bukan budaya saja, tapi jam kopi yang baik itu dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Itu yang ideal ya? Ideal. Sehari cukup 2 kali. Seperti kita ke trigger di Jepang ataukah di Rusia, Eropa, itu buka jam 7 pagi sampai jam 3 sore saja. Ketika nanti setelah jam 3 sore sampai ke malam, bahkan sampai pagi, ganti kafe bar. Dan kafe tidak menutup kemungkinan bisa jualan kopi juga, tetapi penduduknya budayanya sudah tertata lagi ya. Kalau sudah malam sudah tidak minum kopi, lebih baik fresh beer, wine, kalau memang budayaannya begitu. Seperti
seperti itu. Amer gitu ya. Nah, ini Oh, cocok. enggak. Kalau Amer perlu boleh, ada boleh. botol-botol putih yang ada isinya warna putih gitu kan bisa apa ya. Nah, sedangkan kalau semuanya punya sisi yang cukup identik ya. Kalau coffee shop itu lebih menjaga sih sebenarnya tradisi dan fondasi terbesarnya sosial itu sebenarnya coffee shop, warung kopi. Bener nggak? Bener nggak? Setuju nggak? Tapi begini Wak, saya mau tanya dulu ini ya. Boleh. Ini kan katanya banyak kopi nih. Kopi dari kopi Aceh, Ya. kopi Lampung. Ya. Nah ini yang dua ini mana yang lebih enak kira-kira? Apa karena masaknya apa Oh, seperti gitu. apa gitu? Nah itu saya yang tanya itu. Definisi dari kopi enak ya. Ya. Kopi enak Indonesia adalah penghasil kopi yang dulunya peringkat 3 dunia sekarang peringkat 4. Dunia ya? Sekarang ya dunia. Ini aku Obat ya, baru tahu juga. Alhamdulillah. 5 besar ya? Puji syukur sama Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Di bulan ini dan di tahun ini Indonesia punya kandidat yang diwakilkan di World Roasting Championship dapat peringkat 3 dunia. Luar biasa ya. Indonesia ya. Kopi ya? Serius. Baru tahu. Prestasinya di dunia, Baru di tahu. dunia nggak Ada disadari, juara-juaranya nggak masuk rupanya. ke politik ya, nggak Iya. masuk ke politik ya. Oke Iya, oke. Di dunia yang tidak diperhatikan oleh pemerintah. Nah, Iya. dibiayai oleh salah satu organisasi namanya SCAI, Specialty Coffee Association Indonesia. Situ. Yang membiayai ya dari kami ini sebagai anggota. Anggota ya. Kalau kita berbicara Prestasi ya. kembali lagi ke pertanyaan kopi yang enak itu seperti apa? Kopi yang enak itu dari proses pemetikan, proses pengupasan dan proses pengolahan harus baik. Proses pengolahan ada beberapa. Pengolahan pasca panen, Ya. pengolahan setelah kering di roasting, pengolahan di meja bar. Nah, kalau ini harus berkaitan semua. Itu adalah kopi yang terenak yang disajikan season. Selain gratis lah ya. Selain gratis. Itu enak kopi kalau Tapi memang kopi enak tuh benar. gratis sebenarnya. Kopi kawan nih. Kopi. Kopi yang paling enak ya kopi rasa bayar. Tapi ngomong-ngomong tadi Yang Pratuku. tapi sorry, ngomong-ngomong Mas Agung tadi anggota apa sih? SCHI, Apa tuh, Mas? Specialty Coffee Association Indonesia. Wede. Itu maksudnya kapan? Bisa dia harus membayar iuran. Kebetulan iuran saya tidak saya perpanjang. Tahu. Cuman kalau untuk di sektor yang lebih detailing lagi, saya bergabung di SCA-nya. Tapi bisa aku bilang Mas Agung penggiat kopi lah ya. Ya, Tidak hanya Kopi kopinya aja tapi antusias saya. tapi secara bisnisnya juga. secara bisnisnya juga. Secara bisnisnya juga. Oke. Tapi ini ngomong-ngomong kan Kaisar nih muridnya Agung nih. Iya. Kan aku dapat bocoran nih. Teman sharing, Dapat teman bocoran sharing. nih kan. Aku belajar sama dia Bang katanya gitu kan. Sampai akhirnya buka Langit Kopi kan. Betul. Kaisar sebenarnya tujuan kau nih maksudnya Cuan lah. ya pastilah ya selain Iya, iya kalau itu ya pasti kan? ya. Cuman maksudnya gini, kenapa harus coffee house gitu? Kau bisa Iya. buka koperasi juga kan? Kalau Bisa, oh bisa. enggak koperasi. Iya, biar aku situ pelanggannya. Nah, jadi kenapa harus coffee house gitu? Apa karena emang udahlah nih lagi marak tuh kayak gitu tuh. Sorry nih, ikut-ikutan atau emang ya gitu warung kopi ini emang ini harus orang yang emang ngopi di sini nih. Nah, Kaisar tujuannya buka ini lah, Langit Kopi. Kalau ini. aku tuh Bang berangkatnya dulu dari nongkrong aja sama kawan-kawan. Oke, sering di coffee house ya. Iya. Oke. Jadi kayak beda lah aku dari Mas Agung. Mas Agung dia kan jam terbangnya tinggi untuk mengenai kopinya gitu. Ya. Kalau aku mengenai tongkrongannya gitu. Oh, Setiap harinya oke. kesini gitu. Jadi ada kebetulan 2017 juga aku udah ngambil sertifikat kopi Oke. barista. Oke. Kayak gitu kan. 2017. 2017 itu. Oke. Jadi Sampai sore. baru sekali itu aja lah. Bukan. Itu berapa lama tuh? Oh itu sebentar aja tuh, berapa hari aja tuh ngambil. Oh, berapa hari aja? Ya, Oh. itu kayak pelatihan lah gitu kan. Kirain sampai berbulan-bulan atau Ya. ya enggak ya. Ya. Terus karena ada basic itu, lalu terus ada dorong dari kawan-kawan juga yang wirausaha juga lah, karena dia kan melihat tempat ini kan potensi. Hmm. Nah, jadi dulu kayak beberapa tempat
coffee shop di Batam nih ada teman-teman yang mau kita buka di sini aja yuk, kayak gitu. Oke. Nah, cuman akhirnya nggak jadi bareng lah gitu. Oke. Nah, jadi karena udah ada euforia, ada juga basic tadi ambil barista, terus pengen lah buka juga gitu, ada juga. Oke, warung kopinya lah. Iya. Kayak Gitu. Emang tertarik kopinya kenapa? Maksudnya kenapa Padahal aku pribadi pun nggak harus- ngopi-ngopi kali. Jadi kalau kawan ngajak nah. kopi pun kadang cewek juga. Iya, jadi kenapa lebih tertarik? Emang berarti karena udah lah, Bang, lagi Melihat banyak pasar kopi. juga bang, melihat pasar Oke, sama oke, I tren see, juga. Kadang I see. malah nggak pasarnya, lebih ke trennya aku pribadi. Jadi aku orang ini rame nih kayak gini, rame nih orang buka coffee shop dan apa ya, dan lagi seru aja gitu. Dan aku juga potensi untuk bisa punya sendiri gitu. Aku juga beberapa kali kerja di coffee shop juga sebagai barista. Nah dan suka lah di situ, bisa bilang passion lah gitu. Nah jadi aku juga pengen punya suatu kerjaan yang aku juga geluti gitu. Terlepas dari cuan nggak cuannya itu tadi, makanya belajar lah sama Mas Agung. Join lah begitu. Nah ya gitu, kurang lebih gitu lah, belajar ilmunya kayak mana sih Mas, biar gini. Kemarin aku cerita tentang produk ini, ternyata Mas Agung bisa bikin dengan cost yang lebih rendah, bisa jual dengan harga lebih tinggi. Wih. Rupanya ada hitung-hitungannya, aku pikir Alex kayak Ferguson bikin tuh ya. aja. Pemikiran Alex Ferguson tuh ya kan, beli pemain murah, ya kan? Nah, Jual latih, mahal, ya kan. Nah, iya. Ternyata ada taktiknya kayak gitu. Iya. Ferguson juga ya. Mantap, luar biasa nih Kaisar nih. Tapi kalau kopi itu kan biasanya orang ingatnya tuh filosofi ya. Iya. Filosofi kopi. Nah, kita kan harus tahu juga kan mau ya. Iya. Filosofi kopi, tapi kayaknya Mas Agung tuh yang Iya. bakal bisa nanya. Pakarnya. Setelah yang satu ini. Yo, good support. Kembali lagi kita di sini di Ngops and Roll tentang kopi langit. Langit lah. Ya kan, kopi langit. Kopi langit. Langit. Jadi tadi tuh kan habis sama rasa kopi tadi tuh. Iya. Iya, sama rasa kopi sih kalau aku malah suka coklatnya. Itu selalu ku bilang tiap video tuh. Gitu. Jadi sama rasa kopi kalau Farhan apa? Kopi es kopsus berangkat. Nah, tapi kayak Mas Agung sama rasa kenal juga Mas Agung. Wah, Cong. Tolong Cong ya. Lebihkan. Kawan. Tambahin 2 gelas lagi, Jong. Iklan kok cantik kayak bikin, Jong. Iya kan. Nah, filosofi kopi tadi gitu. Jadi aku juga sampai gini, jujur aku sendiri pun waktu ada film filosofi kopi, anjing kopi sampai ada filosofinya gitu ya. Maksudnya kayaknya nih kopi ini udah setuju nggak kalau kita bilang nih kayak udah jadi budaya di Indonesia juga ngopi nih. Dia jadi malah jadi budaya gitu sebenarnya kan. Sampai akhirnya kalau kita di Batam aja nih ya, kalau kita di Batam aja sekarang tuh orang lebih suka nongkrong di coffee shop daripada fresh beer malah sekarang. Sore nih gitu ya, ini yang kita lihat gitu kan. Nah, Mas Agung, Iya. iya Mas Agung. Menyangkut filosofi kopi Ya, ya, filosofi film ya dulu. berarti ya. Kalau aku karena dari situ kan Mas. Ya. Filosofi itu kan ada sisipan arti pasti ya. Dari film filosofi kopi yang saya ambil itu yang pertama dia ditampilinnya atau dimunculinya film ini lebih menyadarkan kita bahwa Indonesia itu punya potensi yang tidak begitu tersentuh dan tidak begitu terjamah. Tapi setelah munculnya film filosofi kopi, jadi berubah semua. Rame-rame pada membuat coffee shop. Dan pola budaya ngopi kita juga sudah mulai tersentuh. Ternyata pembuatan kopi itu tidak semudah itu dan tidak segampang itu. Tapi kalau buat kopi itu mau dibikin mudah boleh, mau dibikin rumit juga boleh. Nah, jadi bisa dijual semua. Kalau kita dibikin mudah itu lebih ke budaya ya. Nah, tadi budaya mudah, kopi tiambang, pisare ya. Budaya. Jadi. Tapi di belakangnya itu juga ada proses yang sangat rumit. Iya. Ya. Nama. Boleh cerita Sebelum- sedikit nggak prosesnya? prosesnya- Serumit apa gitu? Nah, dari penanamannya, dari petaninya, ngawat Oh, kebun kopi, petaninya proses juga ngaruh panen. ya? Rumit ya.
rumit banget manen kopi itu. Yalah, Petikin iklimnya. satu ataukah di red semua. Nah, contohnya kayak Langsung gitu. dipelorot gitu. Iya, harus naik gunung. Iya. Habis turun nggak boleh dibiarin, harus langsung cuci bersih, Ya, langsung pakai dijemur lagi. supaya tidak busuk, supaya Panjang menghasilkan ceritanya. kopi yang enak gitu Iya, ya. iya. Kopi yang enak gitu yang masuk ya. Iya. Jadi itu tidak mudah sih sebenarnya. Kalau kita melihat kopi Sarim itu mudah. Nah, beda lagi kalau kita datang ke coffee shop. Ada yang diukur suhunya, ukuran Iya. gilingannya harus disesuaikan. Benar tidak? Pernah Betul, lihat kayak betul, gitu? betul, betul. Ribet kali sih bang. Bikin kopi aja tinggal tuang aja, panas enak. Ya nggak bang? Iya, Sah-sah jadi Selesai, gitu. iya. Nah, itu semua ada alurnya. Kalau mau menghasilkan produk yang berbeda pastinya. Ya, ya, ya. Apapun bentuknya kita di coffee shop, kopi. Nah, itu saja sih sebenarnya. Untuk sekarang ini ya cukup bersyukur dimunculkannya filosofi kopi, industri di bidang F&B terutama Iya. berembelkan coffee shop. Ya, itu di mana-mana ada. Terlepas dari konsep mereka, konsep berjualan apa produk yang dijual sama mereka. Tapi ya saya tegaskan lagi, coffee shop is coffee shop, cafe is cafe. Berbeda. Coffee Beda, ya. shop pasti menonjolkan kopinya dan jam bukanya terbatas. Cafe terserah mau buka sampai pagi. Jadi sebenarnya dari market harusnya sebenarnya nggak terganggu sebenarnya. Tidak terganggu. Nggak. Jadi sebenarnya bukan karena coffee shop ya fresh beer berdampak gitu. Nah, mungkin secara logik pembisnis ini memanfaatkan branding nama. Iya. Anak sekarang kalau nongkrong Iya. mana bro? Jadi kopi. kopi. Oke. Holy yang kena masalah. Holy Grail. Holy yang kena masalah. Holy drill. Iya nggak? Iya. Itu kan yang baru ya. Holy Co. Iya. Holy kalau bahasa Batak. Holy. Gitu. Sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Kalau dulu mana bro? Ya. F nggak tahu 2 3 4 1 Iya. nggak tahu ya. Iya, iya. Tapi B. lebih sekarang kemana bro coffee shop? Meskipun ya tadi balik lagi mau minum kopi kayak mau apa kayak Iya. terserah. Yang penting di coffee Coffee shop. shop. Terus masalah yang disandingkan hiburan ya. Entertainment. Hiburan. Entertainment. Kalau zaman dulu coffee shop ya datang seperti kita pesen kopi, kopinya apa dijelasin sama tukang buatnya. Apa bedanya ini kopi ini? Beda rasanya, beda ininya dan ininya. Oh ya, saya suka yang ini. Minum kopi habis cabut dia. Kalau sekarang bisa nikmatin mesti Iya. left band. Ngedit. Iya. Terus syukur-syukur malam minggu ganti yang begini-begini tuh bang. Eh. Nggak tahu apa, Bang. Oke. Nggak paham tuh bang. Ya. Apa? Itu juga Mas Agung. Maksudnya itu sorry nih. Maksudnya Mas Agung tahu nggak itu ide dari mana sih pertama kali gitu? Maksudnya kok kayak tiba-tiba menjamur gitu kan? Kayaknya Kalau- tiba-tiba coffee shop tuh bludas gitu loh, tiba-tiba Ini happening memang- aja. Heeh. Sorry, sama ini. Apa memang sebenarnya kalau dari asosiasi lah kita bicara dari kacamata asosiasi, apa emang ini sebenarnya ada strategi juga supaya yang milenial juga dapet, yang kan biasanya kopi identik sama orang-orang tua, Orang-orang tua ya. Ya. Iya. Orang Jadi- tua ya. Iya. Nah, saya matanya. Sana. Yang pertama sih Iya. begini ya, kalau coffee shop kalau kita mau mengarah ke budaya menggolongkan ini kopi itu tua banget atau nggak mau ke kaum milenial, Iya. itu sekarang tren ini namanya bubble brush dalam brush. segmen bisnis. Oke. Nah ini berbahaya banget nih. Ini yang akan bisa bertahan masalah quality pastinya. Iya. Nah, bubble brush ini bubble itu pasti ada yang kecil ada yang besar. Ah. Yang besar itu pasti berkaitan dengan pemilik modal yang cukup kuat dan gede. Itu akan mengguncang begitu hebat dan kuat. Kita yang kecil-kecil semacam saya juga ini kecil aja lah. Ya kan? Itu harus bertahan di quality. Nah, kalau membedakan dengan tua dengan yang kaum milenial itu dari bentuk sajian. Sajian ada dua. Estetik. Masalah estetik ya, ada dua juga. Rasa sama tempat. Kalau begini pasti tua ya. Iya. Iya. Nggak tahu ya aku ya. Mungkin di tempat- Bukan aku yang ngomong. Tua ya. ini, Bukan tua aku yang ini. ngomong. Ah, Yang jelas Instagramable. enggak iya. Yang Karena- jelas di rumah mertuaku ada juga nih. Nah, jadi kalau yang begini karena kita sudah terbiasa melihat, ini dibilang old school banget sih. Padahal buat saya pribadi ini sungguh cantik. Kitab Bukan suci karena Dragon masalah Ball. masalah ini loh, Umur? masalah umur Bukan. tapi ini estetik juga. Tapi di kacamata anak sekarang yang sudah mengikuti perkembangan adanya begini, Iya, medsos, media. sosial media ini sangat berpengaruh
sekali gitu. Besar ya. Nah, Yes. mulai dari gelas-gelas yang cantik, gelasnya lucu-lucu bisa dipoto dan Iya, lebih iya. sih sebenarnya kalau yang saya melihat media sosial ini mengarahkan bahwa menjadikan kita untuk lebih mendapat pengakuan entah dari keluarga, Iya, iya, betul, dari betul, teman, betul, dari betul. kerabat, dari lingkungan. Betul. Nah, biasanya kalau ngopi, kalau zamannya saya, bukan untuk justru old school ya, itu juga membantu sebagai kita penggiat bisnis, kita dibantu untuk share. Nggak repot-repot lagi iklan, nggak repot-repot lagi zaman dulu ya. Kalau Oh iya. gudegnya Mbok Ju, zaman dulu udah dari zaman dulu kan rame. Ketika saya pulang ke Jogja, makannya udah gudeg Mbok Ju, udah selesai ujung. Ya, dia nggak punya Instagram, dia nggak punya apa. Nggak pakai Instagram Tapi deh. masuk lorong dan kita bingung. Iya. Dan kita terpaksa jalan kaki. Tapi sekarang itu kita dibantu dimudahkan. Iya. Nah, tapi ya itu plus minusnya pasti ada. Sekarang kan ngopi Wede. kita udah dapat pengakuan di situ, wah nongkrongnya coffee shop. Iya, Kalau di iya. coffee shop kopinya nggak mungkin dong, cuma 5.000. Iya, Seperti kita iya, bias-bias iya, pinggir iya, jalan. iya, iya. Morning bakery aja 15.000. Iya. Tapi begini dulu, Wak. Waduh. Kita waktu kecil ya, dibilang Kita. orang tua ini, zaman dulu ini ya, Iya, zaman dulu ini loh. iya. Beda dengan sekarang ini. Iya. Kau jangan sering-sering ngopi ya katanya. Kenapa? Nanti kau cepat tua katanya. Nah, coba Oke. itu tanggapan gimana itu Iya. Mas? Cepat tua. Nah, Oke. Itu Untuk takdir warung aja, kopi Pak. tadi fondasi terkuatnya sosial bukan? Bisa jadi ya. Bisnis besar pasti dibentuk di warung kopi. Nggak Iya. mungkin di diskotik ataukah di kafe. Di kafe nggak mungkin kita membahas bisnis gede. Itu pasti sebelumnya kita membahas embrio bisnis gede di warung kopi, morning bakery kan. Itu sudah Iya, bisnis iya. besar apapun udah tercipta. Iya. Nah, kenapa? Kamu jangan sering-sering ngopi. Itu peribahasanya gitu. Iya. Pendewasaan sikap. Kalau di warung kopi nggak mungkin bersama Uangnya anak biar kecil. dihemat. Iya, betul juga ya. Lela ya. Kalau Bisnis saya lela ya. sekarang saya suruh lu nongkrong di coffee shop, lu nongkrong morning bakery nggak salah. Kalau lu nongkrong di cafe mulu, lu nggak dapet apa-apa. Lu buang uang, lu ngikutin arus, lu buang duit. Nah. Buang duit kenapa? Wih, bajunya keren, wih sepatunya keren. Yang dibeli itu manfaatnya atau fair? Betul tidak? Betul, betul, arahnya ke betul. situ ya. Jadi pendewasaan sudah nggak ada lagi. Gitu. Menurut saya. Oke. Secara Betul, ya betul. mungkin secara usia saya segini Seberapa tuh, Mas? Baru udah beda lah kan. Oh, nggak jauh beda kayaknya. 30-an lah. Di sini 19-an aku ya. sama Om yang paling muda emang. Iya, seleting ya. Seleting kita. Paling muda kan? Jangan sering ngopi, nanti cepet tua, nggak ada istilah kayak gitu. Ya itulah kalau saya dulu di kampung kan. Sama. Ya. Di kampung kenapa? Ya itu dibilang tadi, Oh. jangan kau sering-sering ngopi ya. Aku nunggu loh. Iya. Jangan kau sering-sering ngopi, biar nggak cepat tua, kata orang tua begitu dulu. Oke? Oke. Soal, tapi gini nih, sebelum soal kesehatannya nih. Iya, kesehatan. Ini Nanti kita masih ya itu ya aku pun gitu masih ngomongin bisnisnya nih. Ini kan soal endurance nih, daya tahan biasanya kan apa bisnis itu juga gitu ya. Ada Fluktuatif. lagi tren ini tapi nanti habis nah. Betul. Sar, kok ngelihatnya ini bisnisnya bakal bisa panjang atau Aku. kopi nah gitu maksudnya bisnis kopi nih. Ini apa nih, bisa bakal iya gitu kan takutnya ya walaupun Bisa. memang sebenarnya namanya perjalanan pasti ada naik turun ya. Tapi kita bicara daya tahan nih endurance gitu ya. Kalau aku lihat Bang, panjang sih Bang umurnya kopi ini. Karena ini sebenarnya kalau Abang bilang tuh bukan nggak tiba-tiba langsung naik gitu. Dari dulu pun orang udah minum kopi gitu tanpa Iya. digembar-gemborkan. Iya, iya, Cuman iya. sekarang minumnya udah minum terus sekarang di sosial media segala macam. Jadi Karena dia terkesan sosmed iya, tadi ya sebenarnya, dia dampak sosmed. terkesan lagi trending gitu. Padahal sebelum itu ada sebenarnya coffee shop pun itu kan cuma istilah aja. Dari lama pun udah ada orang ngopi kan. Paling ada pun nanti perubahan paling updatean doang ya. Upgrade aja dari segi kopinya bisa rasa ini, bisa ini kayak gini gitu. Kayak gitu kalau aku lihat. Ngomong-ngomong langit kopi ini udah berapa lama? 4 bulan kurang lebih. Sejauh ini kayak apa nih animonya? Kalau sejauh ini. Langit Kopi ini sendiri dari omset aku bilang dari segi bisnis oke, tapi ada tapinya. Karena emang kebetulan tamu di Cabut sini rame. Oke. Jadi sangat iya juga terbantu. sih, betul. Jadi sebenarnya kalau misalnya nggak banyak sih aspek yang dibutuhkan dalam buka bisnis kopi ini gitu.
Jadi kayak aku nih kan kalau aku pribadi dari aku bandingkan lah dengan teman-temanku juga yang buka juga gitu. Ada juga yang kayak Mas Agung juga beda juga aku lihat sistem kerjanya gitu kan. Kayak teman aku ada punya beberapa coffee shop, dia emang pentingnya sosial media, cara angle dia ngambil fotonya, cara dia postingnya segala macem. Ngefek tuh ya. Ngefek kali. Nah aku dengan ilmu yang seadanya kadang foto-foto terus bikin caption juga ternyata PR juga bang. Oh, sekarang kan karena kan sekarang coffee shop di gelasnya emang suka ada quotes ya. Nah, Suka iya. ada quotes of the Kemarin day ada deh. pesan juga, Iya. bang coba tulisan dulu kata-kata. Iya gitu. Bayar sekarang itu apa? Tulisannya apa? Tulisannya itu Jangan ya. ngutang. Jangan lupa bayar. Gitu ya, gitu. Tidak boleh ngebon. Tidak boleh Nah, ngebon. itu. Terus kayak dari segi estetik juga perlu juga ternyata bang. Jadi kayak yang kayak di dalam ini kubikin lah indoornya gitu. Iya, iya. Ternyata susah juga, harus ada kreativitas juga, ada seni juga di situ diperlukan. Iya, iya, iya. Letak sofa aja bu, bisa seminggu pikir kayak mana taruh mana ini ya? Iya, Taruh mana karena ini ya? karena kadang-kadang ngopi kan harus PW ya. Dia Iya. harus memang posisi yang kita tuh benar-benar wah anjing nih ngopi nih. Bener enjoy. Iya, iya. Indonesia banget. Iya kan ya? Karena kita belajar dari nggak dari buku, dari kita nongkrong tempat lain gitu. Yes. Kayak aku lah nongkrong misalnya di KDA gitu kan, di konsep apa, wih cantik lah. Begitu ke aplikasian sini, kok nggak sama gitu. Harus Iya. mas ada Sihirnya beda-beda. Betul, ya kan? betul. Iya, betul. Mas Agung ada pendapat berbeda nggak kalau soal bisnisnya? Ini sama. Sama ya, Kalau dari Bang Sisa sendiri yang saya amati lebih pengayaan produk ya, pengayaan produk. Pengayaan Karena produk. punya space, punya kapasitas dan punya kesempatan. Kalau tidak digunakan gimana? Secara segi bisnis rugi dong. Iya. Space-nya nganggur. Iya. Ya? Luang. Nah, rugi makanya ya. Kalau pendapat saya sih seperti itu. Makanya tadi disebutkan antara Bang Cesar dengan saya itu berbeda. Iya. Berbeda. Ya, kita jumping ke kesehatan lah. Kadang ada juga kan orang bilang, kalau cuma yang ngopi nanti asam lambung atau tapi kan kita pasti ya apapun kalau Iya, yang iya. berlebihan minum air putih juga. Woi, mabok. Iya kan, kembung juga. Tapi mungkin Mas Agung ada nggak tips trik gitu? Tips dan triknya Ngaruh sama ngopi yang ideal kan? tidak usah takut minum kopi ya. Yang pertama pastinya pola konsumsi ya. Pola konsumsi yang pertama tidak usah terlalu berlebih. Kalau saran dari saya pribadi setiap hari cukup 2 cangkir. 2 cangkir. Cukup 2 Satu cangkir. hari ya? Iya, maksimal di 3 cangkir. Cangkir ya bukan gelas ya? Gelas mau cangkir, tergantung situasi dan kondisi. Kalau suasana panas orang Indonesia nggak mungkin dong. minum Iya. panas. Emosi pasti bang. Iya. Boleh dinikmatin dingin. Nah, ini saya akan sedikit bagi informasi berapa sih istilahnya kadar kafein itu meningkat itu karena pengolahan ataukah volume, tidak harus bedakan. Nah, Oke. Bedanya? jadi yang pertama yang nggak bisa menerima kafein terlalu banyak jika minum kopi harus pakai tap yang kecil saja volumenya. Jadi kafein akan bertambah itu seiring dengan volume, bukan tingkat kematangan ataukah kepahitan, tapi volume. Nah contoh di Americano dikasih air 300 ml, cukup single shot, itu kafeinnya akan jadi tinggi, Oke. volumenya naik, Ya. volume air. Nah, jadi disaranin kalau memang untuk booster pagi ya cukup lah. Kalau yang ringan beriring dengan sarapan pasti basicnya white coffee, bukan yang luwak ya. Tapi white coffee itu biasanya kopi yang dicampur susu, fresh milk Oke. atau apapun itu. Untuk nambah energi pagi dan lebih lembut ya pastinya. Yang kedua kalau memang booster lagi sore, kalau saya sih biasanya pagi sama sore ya. Sore sebelum maghrib ya mungkin udah capek seharian kerja. Lebih ke yang pertama kalau ke Americano, black coffee bebas. Mau panas mau dingin boleh. Gitu. Kalau sudah terpepet banget ternyata malam masih minum kopi, usahakan kalau bisa dingin supaya kafeinnya lebih terpressure. Oke. Ngefek tuh ya? Iya, dan diimbangi dengan air putih. Oke. Nah, kenapa bisa terjadi asam lambung sih sebenarnya bukan dari kopi. Malah bukan dari kopinya. Bukan. Rata-rata kopi itu jadi
kambing hitam, disalahkan. Iya. Iya, iya. Dituduh deh ya. Dituduh. Iya, iya, iya. Gara-gara Makanya kau tadi nih. saya kasihan. Wah. Udah dia tidak berdosa, dituduh Iya. Mbak jadi berdosa. Makanya dibilang, jangan kau malam-malam minum kopi. Kenapa? Nanti kau nggak bisa tidur katanya. Oh iya. Sarah sakit perutnya mungkin. Nah, Minum betul, kopi kan karena- nggak disiram, Bang. Iya, iya. Kenapa dibilang begitu? Karena pas minum itu memang nggak tidur. Begitu habis ya tidur, Wak. Nggak mungkin nggak tidur ya kan? Jadi Iya, kenapa iya. bisa punya asam lambung yang pertama? Iya, iya. Jadi pola- jadi kambing hitam jadinya pola kopi ya. Pola hidup yang kurang baik. Contoh, waktunya sarapan tidak sarapan. Iya, Ya. Waktunya makan siang tidak makan siang. Makan malam terlampau larut malam. Iya. Kenapa? Produksi asam lambung itu yang paling besar pagi sama siang. Pagi 50%, siang 50%. Wah, aku lambung nih. Nah, Perlu. ketika pagi sudah nggak sarapan kita jam 11 itu kan jam makan siang. Oh iya. Tuh, Brunch. Jadi 50% udah nggak ada di giling, kita hantam sama kopi, lambung kita yang sudah kena. Yang kedua, sudah di jam 11 pasti laparnya minta ampun. Laparnya sudah minta ampun, biasanya kita langsung ambil nasi 1 baskon. Bentar loh. Salah. Kalau nggak, oh. Salah, saya salah kan? Iya, Kenapa? betul, Pak. Kalau memang merasa lapar banget, Iya, iya. masukkan sedikit. Nanti sedikit lagi, nanti sedikit lagi. Bukan Oh, langsung dihantam ah, satu. segini ya, segunung. Nah, udah. Kalau saya segunung makannya, Wak, begitu siang. Nah, Padahal kalau nggak makan sarapan pagi itu udah gemetar jam 11. Bukan nggak ada, tapi memang ditahan-tahan demi untuk kopi. Karena memang gila-gila kopi kita, Wak. jadi itulah yang mengakibatkan asam lambung ketika akan menjadi jahat. Kopi itu asam basanya tinggi banget, asam di sini lebih jahat, lebih tinggi, udah kontraksi. Saya Itu bilang lah. jantung. Iya. Banyak kan? Banyak. Yang katanya pulang dari kebun, dari sawah, Iya. habis mandi makan, Minum kopi. minum kopi, Nah, Tumbang. lewat. innalillahi. Iya. Padahal bukan kopinya. Bukan gara-gara kopi, Wak. Mana yang kena tuduh kopi ya? Yang kena Jadinya dituduh kopi jadinya. Nah, inilah buat para las apa sih jadinya kemarin? Kemarin kan laskarian ya? Oh, las butters jadinya ya. Iya. Buat las butter nih informasi yang bermanfaat nih. Jadi Iya. jangan langsung menuduh Kopi. Jangan Kopi. takut Yang minum kopi. tidak dan ya kan? jangan takut minum kopi. Iya. Yang Jelasin penting, tadi. nah, yang penting jelasin dengan yang benar. Aku juga sampai penasaran juga gini Mas Agung sama Kaisar. Kadang-kadang nyeruput kopi tuh ya kadang-kadang buat kita jadi inspirasi. Entah apa sihir itu ya kan. Aku juga mau tanya juga sama mereka nih. Mereka banyak juga yang mau ditanya nih sebenarnya. Dari tadi itu udah yang bang tolong lah bang. kopi. Nah gitu kan. Mereka banyak mau ditanya. Wah yang satu ini. Yo, this one. Kembali lagi kita di sini di Ngops and Roll tentang kopi langit Covid tadi langit. di Seraya Atas tempatnya di Cabuci, oke? Oke, Kafe Bukit Cinta ya. Yoi. Oke. Mas Agung, itu tadi kan aku sebelum ke mereka ya pertanyaannya. Itu emang ngepek nyeruput kopi. Tapi kalau aku gitu, pas nyeruput cerat ada aja Inspirasi gitu ya? Nah, maling enak nih. Enggak. Maksudnya lagu. Nanti yang dituduh kopi lagi ntar. Serius lah. Solo lah. Serius sedikit. Sorry, keceplos. Sebenarnya maksud aku ngerampok di mana nih? Aku nggak tahu aja ya. Jajal lah bang. Emang ngepek gitu ya? Sebenarnya kan enggak juga ya. Ya bisa dikatakan efek karena bukan efek ya sih sebenarnya ya. Kopi itu kan punya aroma ya, punya aroma Iya, dan khas betul. rasa. Betul. Biasanya sebenarnya dia itu dari mood feel kita ya, dan itu kebawa ke semuanya. Relaksasi ya. Iya. Ketika kita relax itu pasti akan ketika apa yang kita pikirkan yang sudah istilahnya jalannya nggak ada lagi gitu. Ketika minum kopi kan ada aromanya dan kita jadi suka. Iya. Ya itulah yang membuat itulah ekspresi baru ya. Iya. Sumber Berpikir baru. luas jadinya gara-gara Berpikirnya kopi. lebih enak gitu. Iya. Sama kita ngerokok katanya. Iya. Kebetulan saya tidak merokok. Iya. Ketika Kok apa sih? ngerokok? Gua nanya sama temen gua, lu ngapain? Kalau nggak rokok nggak bisa mikir mas. Dari inspirasi katanya. Dari inspirasinya Nggak dari ganteng. rokok. Iya, Ganteng. iya, nggak ganteng. Ya ketika rokok itu kan ada aroma yang kita rasakan. Apa? Moodnya bagus Kalau ini. rokok, cara sampurna dengan gudang garam aromanya udah berbeda. Iya. Benar nggak bang? Jauh beda. Situ. Oke. Jadi di Kurang lebih segi sama. apapun itu sih sebenarnya bisa
menimbulkan itu tadi inspirasi. Iya. Tergantung kesenangannya apa. Nah, banyak. Saya kembalikan ke belakang agak jauh ya tadi. Iya. Masalah bisnis ini bisa bertahan atau tidak, Ya. tergantung kita yang punya modal. Apakah bisa masyarakat kita nanti menikmati kopi dengan harga segitu? Nanti akan tiba masanya seperti itu. Karena apa? Kopi kita bersangkutan dengan politik dagang. Politik dagang apa? Di luar negeri lebih bisa dibeli mahal, sedangkan di Indonesia sendiri kita nggak mampu beli mahal. Iya. Karena apa? Menyangkut masalah pola konsumsi. Konsumsi bagaimana? Kita pola konsumsinya itu peringkat 24 dunia, padahal penghasil nomor 4. Konsumsinya ini yang memprihatinkan. Gitu. Yang memprihatinkan begitu. Kalau berimbang, otomatis dari kopi aja kita sudah mendapat penghasilan yang lebih besar, mulai dari petani, pajak, semuanya. Kenapa tuh Mas kira-kira Mas? Bisa peringkat 24 itu? Ya tadi, apa bedanya coffee shop sama Oke. sensor sedikit ya. Iya. Gitu. Makanya jadi pola konsumsi. Jadi bagi teman-teman barista atau coffee enthusiast seperti saya, pengusaha, marilah sama-sama kita rubah atau edukasi customer kita, konsumen kita. Ini kopi, kita akan jelasin, kasih sajian yang berbeda. Ya nggak bisa lah Mas, kayak ini kan gini. Kita mau ini. jelaskan segitu banyak orang, bukan begitu. Saya lebih mendukung Starbucks malah. Kenapa gitu? Kalau kita belanja di Starbucks, seringnya persentase terbesar kita bawa cabut ataukah kita duduk di tempat? Situ. Terbesar, coba di survei. Pasti dibawa penuh. Iya, lebih. Yes, ini sudah terjadi juga di toko kopi tuku di Jakarta. Iya. Itu sekarang itu bukan dine in, tapi Take away. take away, bawa sambil bekerja. Iya. Kopi itu untuk Iya, mereka tuh film-film Booster. Superman juga gitu kan, ada bawa. Bawa ya. Iya. booster. Nah, itulah budaya kita sama budaya agak sedikit berbeda tentang kopi. Saya tidak menyalahkan budaya, tapi yuk mari sama-sama yuk pola konsumsinya kita edukasi. Itu yang penting tuh. Yes. Ya. Bang Acong juga saya setuju dengan buka gerobak. Kan sajian berbeda juga. Udah endorse malah kan? Oh, endorse. Iya, endorse ngepren loh. Le. Kode ini ya. Kode. Iya, kode. Saya Iya, juga setuju dengan seperti itu supaya contoh kalau bapak-bapak ini lagi Iya. Ada ini. Wah, Ya, wah. bapak-bapak kalau mau ngopi jika pun datang contoh ke tempat saya Iya. dengan bangunan yang gede, mesin gede, waduh harganya pasti mahal. Iya. Padahal kalau kita masuk sama aja. Gitu. Iya. Sedangkan kalau di Bang Acong semuanya bisa masuk. Acong emang niatnya gitu emang. Iya. Iya, aku udah curiga juga. Iya. Meskipun harganya sama. Gitu. Iya. Sampai barista sekarang tuh udah jadi profesi ya kayak. Profesi. Udah jadi profesi ya, betul. Secara tidak sadar memang sekarang Bener ya, profesi. Dasar. Betul. Ya, buat gaji biasa gede ya. Iya. Di luar negeri kita dihargai banget. Oke. Tapi saya garis bawahi barista yang sertifikasinya ada. Oke, itu ya. Itu garis bawah tuh ya. Iya. Kalau yang dari ini sendiri sorry Mas. Dari kayak tadi apa? Asosiasi Asosiasi kita itu ada pembinaan pasti. ada ya? Ada. Selalu ada pembinaan kalau kita mengikuti. Kalau tidak mengikuti ya sudah, kita harus upgrade sendiri. Yang contohnya terakhir saya 2019 itu ngambil SCA, tapi di certified di roasting, pengolahan sama quality control. Quality control sebelum barang itu dijual, kita cek ini layak konsumsi apa tidak. Nah, gitu. Saya yang goreng sendiri, saya juga yang quality sendiri. Matos. Kalau ini Mas yang kan ada tuh sering ada di iklan tuh aku lihat kan yang sertifikasi dari Kementerian Kemenkraf. Kemenang Nah, ya. Itu itulah tuh standar gak sih? Kan mereka kasih gratis tuh. pasti standar. Standar ya. Standar. BNSP ada juga. Iya. Ya, BNSP ada juga. Itu standar banget, standar. Itu tidak masalah. Gak masalah ya. Iya, supaya yang tidak punya standar harus tahu standar. Iya. Kalau sudah kayak Bang Cesar karena tahu, mungkin saya juga udah tahu, itu ngambilnya di excellent ataukah lebih di atasnya profesional. Sekupnya udah lain lagi. Gitu. Supaya membantu teman-teman barista ini tahu standar. Kan banyak barista-barista yang ada nggak tahu standar. Karena ada barista Indonesia yang juara dunia. Juara dunia di tahun 2020 Michael Jasin peringkat 4. Yang ini diulangi lagi sama satu timnya dari Common Ground ya kalau nggak salah. Itu cewek juga ini peringkat 4 juga, tapi peringkat 4 final. Nah
Nah, yang baru beberapa hari yang lalu itu ada satu teman dari temennya saya juga, itu sekarang juara 3 tapi di roasting, pengolahan. Wisnuaji Mas, Wisnuaji Mas. Terus sekarang juara 3. Ini cukup membanggakan, dari 4 kita naik ke 3. Kalau untuk Batam ada nggak sih asosiasi? Ada Batam Coffee Society, BCS. Oh, BCS. BCS. Oh. Bukan. Batam Coffee Society Berarti ada. prospek kali ya apa profesi baristanya? Prospek banget bagi yang pintar menyikapi. Iya. Nah, jadi pekerjaan di Batam itu kan rata-rata di publikasi dan macam sebagainya. Iya. Ya, Bang. Tapi di F&B ini ya inilah, bartender menjanjikan, barista menjanjikan, chef sangat menjanjikan. Karena di sektor ini tidak akan bisa padam. Tergantung SDM-nya. Bisa mengampu apa tidak, bisa mengupgrade dirinya apa tidak. Karena kan barista tuh bisa dibilang seniman juga kan. Dia harus Seniman. bisa ngelukis ya kan. Seniman banget. Kalau nggak ada dalam dirinya seni, Ya. jadi barista garing enggak? Betul. Terpaksa ya. Garing. Seperti para calon barista muda ini. Anjing. Oh. Iya. Ada pertanyaan sepertinya. Ya, Farhan dari tadi menggerutu. Kan Ricky kan ini kan. Ricky kan kemarin sempat cita-cita jadi sempat. Oh, kok ada sertifikat? Kok jarang kau bikin kopi Dulu kan ikut nih? ini Mas Yoga kenal kesini. Kan saya kenal sampean juga, tahu sampean. Kan Nah, inilah. Di Lasbat, Lupa. bukan? Kirain di channel Lasbat. Nampak aja, nggak kenal tapi nampak aja. Pernah lihat. Untuk acara ini ya di Orchard. Banyak acara, Jibun acara BCS kan. Dulu saya yang paling frontal untuk bisa ngomong. Cuman Paling karena vokal Mas Agung. Usia, anak udah 2 loh. Jangan ngomong yang pedes-pedes. saya juga 2 loh Mas. Sama berarti. Iya. Ini ya. Saya juga 2 Apa ini? Anaknya atau? anak. Oh, iya. Itu 3 kalau itu. Tapi bener. Istri kan? Is one, is two. Iya, betul. Nggak salah. Tiga. Iya, istri 1, pacar yang banyak. Oh, enggak lah. Wah, parah. Enggak kayak gitulah. Nggak ada serius-seriusnya dia kan. Jadi awak tengok terus. Parah nah, ya kan? Tahan. Karena mereka nih sekarang lebih sering nongkrong di coffee shop ya. Sampai ke Samarasa kan. Sampai Samarasa bikin tagline apa? Kalau nggak kesama rasa bukan anak kopi. Iya, kalau bukan ke Samarasa bukan anak kopi. Terasa kali komunisnya. Enggak. Idealisir ya. Iya. Itu kan kreasi ya bagi pengusaha, itu tidak ada salahnya. Mau begitu, mau begono, mau begini itu nggak masalah. Mau bahasa apa yang diungkapin itu udah ada masalahnya. Itu cuma kreasi aja. Iya. Masalah anak kopi dan tidak itu, anak kopi bagaimana sih? Gitu. Iya, anak kopi. Ya, aku juga bingung tuh. Itu kayak mana sih kalau bilang bisa Apa bilang hubungan anak kopi marak senja? Iya. Kalau ngopi tuh ada jam-jam tepatnya ada nggak sih? Ada jam 9 pagi sebelum maghrib sama sebelum maghrib jam Senja 9 tuh pagi. ya? Iya. Senja. Senja tadi itu ya. Senja udah benar. Itu yang malah yang paling Baik. enak ya, paling Pagi untuk kita booster mau kerja sekalian sarapan. Sore setelah lelah karena dia aromatik. Jadi kita bisa booster lagi. Plong lagi ketika pulang ke rumah ketemu anak istri udah nggak bawa masalah dari kantor. Jelas ya. Tapi begini Mas, saya kalau pagi itu bangun pagi, ya ini nggak tahu saya pribadi nih ya. Kalau istri saya nggak bikin kopi pagi itu, saya begitu habis bangun tidur itu ya setengah 6 lah ya. Itu kepala saya ini kayaknya pusing. Tapi begitu tercium aroma kopi, istri saya sudah bikin, waduh, langsung semangat kembali. Berarti keberkaitan Pak. Oh iya. jadi itu ngaruh nggak kalau sebenarnya yang bisa bikin kopi enak tuh perempuan lebih banyak daripada laki-laki enggak ya? Oh itu nggak jadi Kalau masalah. kalau paling enak itunya. kopi bikinan istri Mas. Nah, Oh, itu nepotisme tuh. Tapi kopi di langit enak. oh, enak kali Nah, ini nih. sisi apa deh Bang? Sisi gila. Iya. Bagi kawan-kawan yang ada di Batam, nongkronglah di Kopi Langit.
Parkir raya atas. Baca dulu. Ya kan? Ada teksnya, ada teksnya. Langit kopi loh. Oh, langit kopi, Pak. Langit kopi. Sorry. Langit kopi. Di Seraya Atas. Di Seraya Atas ya. Tempatnya di Cabuci. Kalau Cabuci udah orang wah, langsung itu ibarat kalau Indonesia kalau belum ke Bali belum ke Indonesia katanya kan. Jadi kalau belum Cabuci belum ke Batam gitu. Kata orang Eropa. Salah satu ikonik Batam, kalau di Semarang Gombel ya, Cabuci juga namanya. Iya. Kalau di Batam punya Cabuci Seraya. Tapi sorry, dulu ini namanya Saponta. Dulu Safonta, Iya. tapi udah diganti Cabuci. Dulu ke fresh itu arahnya. Ya. Udah nggak lagi. Sekarang udah nggak fresh lagi, udah di Cabuci. Zaman-zamannya rokok Arab itu. Sekarang masih ada juga. Masih Oh ada. dulu yang ngetop pertama kayak sisa itu Cabuci nih. Iya, si Balin dulu bawa. Balindo ya? Iya. Iya. Di Balindo Jogja kan dia. sempat buka warung-warung kopi juga ya? Enggak lah, sisa aja dia. Oh dia sisa aja ya? Sisa. Dia sisa aja ya? Nih, buat tambahan lah sedikit closing statement dari Kaisar lah. Apa tuh, Bang? Kan pokoknya sempat lah belajar sama Mas Agung. Nah, kalau boleh berkomentar Mas Agung nih kayak apa di mata Kaisar? Wah, iya. Wah. Mas Agung ini kalau aku pribadi liatnya aku anggap suhu lah. Weh, sesungguhnya ya. Ah, Mas Agung ini Siapa yang nggak kenal Mas Agung di Batam ya betul. kan dunia perkopian ya? Mas Agung ini yang membedakan dari yang lain. Mas Agung ini punya karakter dan dia tegas dengan apa yang dia bilang. Wah, hitam-hitam putih-putih. Betul. Orangnya sopan lagi ya. Iya. Jadi dia nggak takut tuh. Misalnya rame A, biarpun yang banyak yang kesana, tapi dia stay sama apa yang dia bilang. Oh iya. Makanya kok kalau kalian dengar ada di sana, kurang lah Mas Agung gini. Itulah yang membedakan Mas Agung. Dia punya karakter sendiri kayak gitu. Ya mungkin kayak ada yang nggak suka Mas ya. Ada Pasti yang nggak banyak. suka, gitu banyak nggak suka Nggak juga. mungkin kita disuka terus. Iya. Iyalah. Kalau enggak Karena Itu yang bikin aku apa? Oke lah lihat Mas Agung. Dia berani pegang kata-katanya sendiri. Seorang wirausaha, ya saya tambahkan sedikit, Iya, seorang boleh. wirausaha kalau mau bertahan harus punya idealisme sendiri, tapi harus bisa mengukur idealismenya itu untuk apa. Oke. Mengikuti boleh, tapi jangan lupakan apa yang sudah jadi pondasi. Mas mulai ini dari tahun 2014. Mas dari Saya, Iya. asli saya Jogja. aslinya Jogja. Nyojo. Oh, istriku Jogja. Oh, iya. Tetap Mas. situ. Kan Jogja juga. Sempat. Istriku Kelaten, Wah. Cedak Iya. no. Selalu. Iya. Iya. Iya kan Jauh. tempatnya sama. Saya di Jakarta. Enggak, bukan kami ngangger tempat juga, enggak. Karena kebetulan sama kan Jogja. Aku di situ 8 tahunan kalau nggak salah. Iya. Di Waktu Jogja. kuliah. Iya, Lumbersari? masih. Enggak, aku di Godean, seperti Oh, iya. Godean. Godeannya mana? Apa ya itu ya? pula ya. Pokoknya dia KM berapa? sini. Di mana nih? Segan. Saya pasar Godean. Pasar Godean. Godean. Iya. Aku di mana? Di perumahan dia. Apa nama perumahannya? Sana perumahan banyak. Iya. Iya, Tapi sana Godean. emang terasa kali itunya ya. Apa tuh? Romantisnya lah. Maksudnya Romantis. terasa apa? Sudut Bau-bau Jogja. dupanya aja yang. Tapi memang Jogja tak bisa dilupakan. Iya. Bagi saya, kenapa saya tetap begitu yang dibilang sama Bang Cesar, tapi kita manusia itu nggak 100% kita menganggap diri kita benar, pasti di mata orang lain kita pasti punya penilaian sendiri. Begitupun juga diri kita pribadi. Tapi dalam segi segmen bisnis, saya akan menentukan warna saya akan kemana, supaya saya membawa manfaat dan efek baik. Contoh, Batam punya apa sih? Oh, ada paket kopi yang agak lucu sih gitu. Orangnya juga agak saklek-saklek gimana, saklek ngabur gila-gilanya. Betul ya. Nah itu kalau kita ke Jogja pastinya kemana? Oh iya, klinik kopi yang nyeduh kopinya nggak pakai timbangan. Ketika ditanya timbangannya kok nggak ada mas? Timbangannya di sini. Skill. Skill. Padahal skill di sini skill kan? Skill mas. Skill. Kenapa mas nggak mau pakai timbangan mas? Gak ada duit mas buat beli timbangan. Jawabannya selalu begitu. Nah itu tanpa disadari kita harus punya sesuatu yang membuat orang tertarik. Meskipun banyak orang yang menilai kita ngawur, kita asal, nggak apa-apa. Itu akan ada jalannya sendiri. Kan Tuhan ngasih rezekinya, pintunya Iya. Iya. macam. Jadi jangan takut untuk menjadi beda. Tapi dalam hal seginya positif. Iya. Menjadi beda,
yang enggak Kalau rezekinya satu pintu bagi dua ya. iya bagi dua dong. Iya, jadi nggak enak. Rezekinya Iya. beri dulu. Pakai dulu. Betul. Sedikit aja mas, singkat, padat, jelas, bukan tak cinta, bukan tak sayang loh nih mas. Quotes buat anak kopi lah. Mungkin ada Edukasi. pesan sedikit. Buat teman-teman yang masih stay di industri perkopian kalau sekarang dibilang ya, jangan menyerah untuk tetap di quality, jangan menyerah untuk tetap belajar, dan jangan satu sudut pandang saja. Ayo sama-sama kita edukasi terus masyarakat agar lebih bisa menempatkan diri secara konsumsinya lebih baik. Ya, agar bisnis yang sudah berkembang ini akan membawa manfaat bagi semuanya, baik juga dari petani, dari pengusaha, dari masyarakat yang meminum, dari pemanfaatan lowongan pekerjaan segi profesinya. Siap. Dari saya sih cukup sih. Kaisar, ada mau ditambahin dikit Kaisar? Udah mewakili dari Udah ya, salur ya. udah Betul. semua. Pokoknya sukses darat, sukses laut, sukses udara. Oke, Pater. Amin. Terima kasih banyak loh ini Mas Agung udah Sama-sama. mau mampir. Kami sih biasanya ada pesan juga. Jadi apalagi kayak tadi ya soal kita bikin kopi ya supaya lebih ideal kita juga harus belajar sebenarnya biar paham konsepnya dengan benar kan gitu ya. Jadi harus cari tahu lah karena manalah tahu ya kan. Karena kalau kata Farhan jadi orang jangan apa kali, nanti apa pula. Jangan lupa like, share, subscribe, nyalain lonceng supaya kalian tahu ada video berikut dari Mobs and Roll.